Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang dapat menjadi pedoman dalam suluk dan langkah kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari baru, nafas baru yang Engkau berikan kepada kami. Dan di hari baru ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar firman-Mu ini dapat mengambil bahagian, dapat mengubahkan hati dan pikiran kami. Terlebih ya Tuhan, firman-Mu ini dapat menjadi suluk dan pedoman dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati kami ya Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, itu yang menjadi Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Raja 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. 1 Raja 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo, anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel." Amin. Firman Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita bacakan, yang dikatakan berbahagia kita yang masih dimampukan untuk membaca, terlebih merenungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini Sabtu 9 Januari 2021 yaitu pesan yang berharga. Pesan yang berharga. Pesan adalah sebuah hal yang mungkin kita nanti-nantikan. Misalnya, kita mengirim pesan atau lain sebagainya. Pesan lewat WhatsApp kepada orang yang sangat penting. Dan bagaimana jika pesan itu adalah pesan terakhir? Maksudnya adalah orang itu akan meninggal dunia. Biasa pesan terakhir dari orang yang telah meninggal adalah pesan yang berharga. Dalam lingkup Toraja, biasanya pesan orang meninggal lebih dipertimbangkan daripada pesan orang yang masih hidup. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam bacaan kita, sebelum mati Daud juga memberikan pesan. Apa pesannya? Yaitu nasihat-nasihat untuk Salomo, supaya kerajaan Salomo dapat menjadi kokoh.
Ada beberapa nasihat. Nasihat yang pertama adalah agar Salomo berani menanggung apa yang perlu dia pikul sebagai raja. Daud akan segera mati dan Salomo tidak boleh menggantungkan dirinya kepada Daud. Dia harus menjadi kuat dan memulai panggilannya menjadi seorang raja, walaupun tanpa Daud. Ini nasihat yang sangat penting dari seorang ayah kepada anaknya. Suatu saat sang ayah akan mati dan anak itu harus sanggup memikul beban panggilannya sendiri. Dia harus mampu walaupun ayah tidak ada lagi. Walaupun orang yang membimbingnya tidak ada lagi. Inilah nasihat yang indah. Tidak ada gunanya membuat anak bergantung pada orang tua. Seorang anak laki-laki yang tidak bisa memikul tanggung jawab akan hidup dengan cara yang sangat memalukan. Seorang anak laki-laki yang disediakan segala kebutuhannya oleh orang tua akan menjadi anak yang akan mempermalukan orang tuanya sendiri. Karena kebergantungan orang tua, kebergantungan anak kepada orang tua. Jika kita diberikan anugerah seorang anak laki-laki atau anak, janganlah kita manjakan, janganlah kita membuat ia bergantung kepada kita, kepada orang tua. Kemudian hal berikut adalah Daud mengajarkan kepada Salomo untuk mengikuti firman Tuhan, yaitu Taurat Musa. Taurat Musa. Inilah rahasia kesuksesan Daud sebagai raja. Dia bukan raja yang paling cerdas atau paling hebat dalam strategi perang, tetapi dia adalah raja yang paling berani. Dia menyatakan berkali-kali ketakutannya di dalam Mazmur. Tetapi karena dia menaati Taurat, itulah sebabnya dia menjadi raja yang terus dipimpin dan diberkati Tuhan. Inilah perbedaan raja-raja duniawi dengan raja Israel. Raja Israel harus memiliki Taurat di dekat tahta. Di dekat tahtanya sehingga dia menaati Taurat dan menempatkan Tuhan sebagai otoritas paling tinggi. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lihat di ayatnya yang keempat dikatakan bahwa Salomo harus hidup dengan setia di hadapan Tuhan supaya janji Tuhan bisa diterimanya. Kesetiaan mengikuti Tuhan berarti konsisten di dalam menaati perintahnya. Konsisten di dalam mengasihi Tuhan, konsisten di dalam mengagumi Tuhan, konsisten di dalam mengikuti Tuhan, dan konsisten di dalam menyembah Tuhan atau beribadah kepadanya. Apakah gunanya kita mempunyai jiwa yang rela berkorban bagi Tuhan, bahkan rela mati demi Tuhan, tetapi besok kita menyangkal Dia? Apakah gunanya kita menanti Dia sekarang, tetapi begitu keadaan menjadi sulit, kita mengabaikan firman-Nya? Bapak Ibu Saudara, Salomo dinasihati oleh Daud agar tetap setia dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dia tidak boleh berbelok ke kiri, ke kanan. Pertanyaannya, bisakah Salomo setia? Di dalam masa tuanya Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kita dapat melihat di 1 Raja-Raja 11. Jika Salomo pun gagal, betapa kita harus dengan gentar minta kekuatan dari Tuhan. Pertanyaan juga kepada kita adalah, apakah kita dapat melakukan apa yang
dipesankan Yesus kepada kita. Apa pesan Yesus? Kita ingat bahwa pesan Yesus adalah kita diajarkan untuk hidup saling mengasihi sampai Ia datang kembali. Mengasihi dalam masa-masa sulit ini mungkin tidak mudah, tetapi Bapak Ibu Saudara, marilah kita mendengarkan pesan yang sangat berharga itu, yaitu kita hidup saling mengasihi, kita hidup saling menolong, kita hidup saling membantu satu sama lain. Kiranya Roh Kudus tetap menolong dan memampukan kita dalam memberlakukan firman ini, dan terlebih memberlakukan pesan yang berharga dari Kristus, yaitu supaya kita saling mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk waktu yang Engkau berikan kepada kami, untuk kesempatan mendengarkan, membaca firman-Mu, merenungkan. Tolong kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini dapat kami lakukan, dapat mengubahkan hati, pikiran, perkataan kami. Terlebih ya Tuhan, kami dimampukan oleh firman-Mu ini dalam menjalani hari kehidupan kami. Terima kasih untuk itu semua ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik itu karena COVID. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Kami percaya dalam isolasi mandiri Tuhan, Engkau hadir dalam kesepiannya. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkannya. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Kami percaya ya Tuhan, suatu saat jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit akan memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kedukaan, yang ditinggal oleh orang yang dikasihi Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan duka cita menjadi sebuah sukacita. Kami percaya bahwa Engkau satu-satunya sumber kekuatan untuk mereka. Kami percaya ya Tuhan, melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, mereka dapat dihibur dan dikuatkan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk orang tua kami, baik sebagai Bapa dan Ibu. Tuhan berkati, Tuhan lindungi dalam pekerjaan, berikan kuat sehat selalu, agar melalui pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya, nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkati dalam setiap aktivitasnya. Juga kami berdoa untuk kami sebagai seorang anak. Tuhan berkati, lindungi, sertai kami, agar apapun yang kami lakukan ya Tuhan, itu semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan hikmat, kesehatan, kekuatan kepada kami dalam menuntut ilmu, dalam apapun yang kami kerjakan. Tuhan berkati semuanya itu, agar kelak kami dapat meraih cita-cita yang kami inginkan. Berkati pemuda-pemudi Tuhan yang dalam mencari pekerjaan, dalam mencari jodoh. Tuhan berkati, Tuhan berikan petunjuk. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para janda, duda, lansia, dan yatim piatu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan mereka. Engkau terus melawat mereka, sehingga dalam kehidupannya mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan selalu kekuatan, kesehatan, karena kami percaya semuanya itu hanya asalnya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang datang bermohon. Juga kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Dalam masa-masa seperti ini, kami percaya Engkau terus melindungi, menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, para pimpinan daerah lainnya. Tuhan berkati.
sehingga ia dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Ini kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, bukan kehendak kami yang menjadi. Dan doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus itu Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan Harian Toraya pada hari ini. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.